Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Lumalila Riset. Di channel ini Anda bisa belajar membuat skripsi, membuat tesis sendiri, bisa belajar mengolah data, merapikan ketikan, dan semuanya hal-hal yang berkaitan dengan cara pembuatan skripsi dan tesis. Ayo belajar bersama Lumalila Riset. Terhormat Bapak Dr. Jonet Santoso MA, terima kasih Pak sudah berkenan hadir sebagai pembimbing satu dan juga ini mungkin juga sebagai penguji langsung ini kepada mahasiswa kami dan juga pembimbing dua Bapak Dr. Pardamaian Daulay SOS MSI, dan tak lupa terima kasih kepada Pak Damanto atas kegiatan yang sudah lancar terlaksana seperti ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa walaupun dalam kondisi pandemi bisa melaksanakan kegiatan BTR tepat pada waktunya. Malah 3 menit lebih dulu ya Pak Darman. Iya. Dan ini merupakan satu blessing ya bagi mahasiswi atas nama Desi Andriani bahwa menunjukkan keseriusan yang tinggi pada UT sendiri dalam peningkatan kualitas kegiatan BTR yang ada di UT. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak panjang kali lebar, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, pesan khusus kepada Ibu Desi ya. Ini anggap saja presentasi hasil penelitian TAPM ini kayak orang yang sedang jatuh cinta gitu ya. Jadi sedang mengungkapkan kepada orang yang disayang gitu. Jadi kalau diungkapkan itu harus jujur gitu. Kalau tidak diungkapkan nanti lain persepsi. Jadi terima saja nanti apa hasilnya, jadikan itu sebagai usaha untuk perbaikan yang lebih baik lagi ke depannya. Pada Bapak Dr. Jonet Santoso MA dan Pak Pardamaian, mohon diberikan masukan-masukan yang konstruktif agar mahasiswa kami ini betul-betul setelah keluar dari MAP-nya bisa mengeluarkan hal yang terbaik yang dia bisa miliki. Kepada Pak Dar, terima kasih Pak. Mungkin setelah ini akan ada lagi mahasiswa-mahasiswa kami yang akan melakukan BTR selanjutnya. Pak Timbul, tolong dikawal kegiatan ini dan nanti dibuat laporan sesuai dengan apa yang prosedur yang berlaku. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dengan demikian BTR 2 Prodi MAP tanggal 13 Agustus 2001 menulis terbuka kita nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Yusrijal selaku Direktur UT Bengkulu yang telah membuka kegiatan kita pagi ini. Baik, langsung saja mungkin kepada Mbak Desi bisa tolong itu kan share screen dulu Mbak itunya PPT-nya. Kita coba dulu. Pak Timbul jangan lupa ya tadi di foto dulu ya pas lagi tampil berempat seperti ini kan keren nih Pak, damainya lagi gimana gitu ya, lagi senyum-senyum Pak Jonet juga ini supaya untuk imun biar kuat nih. Ya Pak Jonet ya. Cocok. Ya Pak. Oke. Oke. Kalau di saya belum muncul, Mbak. Saya sudah ini. Oh, Ikannya udah. sudah. Ya. Oh, udah Pak ya. Iya. Oh ya, udah. Oke, baik, kepada Mbak Desi, dipersilakan menyampaikan hasil penelitiannya kurang lebih 15 menit ya Mbak ya. Tolong Mbak di screen preview Mbak yang ini biar tampilannya lebih besar.
Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Pak Yusrizal, Bapak Jonet, Pak Perdamaian, dan Pak Timbul. Izin Bapak, baiklah saya akan mempresentasikan judul tesis saya yang berjudul Efektivitas Program KB Keluarga Berencana pada pria di Kecamatan Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong. Yang melatar belakangi saya mengambil judul ini dari data ini dapat dilihat bahwa MOP sangatlah rendah. Data di atas menunjukkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi untuk pria masih rendah. Pada Kabupaten Rejang Lebong dari 15 kecamatan Curug Utara terendah dari kabupaten yang lainnya. Hasil wawancara kami, penelitian dengan Bidan Desa Kecamatan Curug Utara mengatakan bahwa alasan laki-laki tidak mau menggunakan KB khusus pria dikarenakan para suami beranggapan bahwa KB adalah urusan istri. Hasil wawancara ini juga didukung dengan penelitian Puspita yang dalam penelitiannya menemukan istri tidak mendukung kontrasepsi pria sebanyak 275 responden atau 64%, istri yang mendukung kontrasepsi pria sebanyak 36 responden atau 35%, sedangkan hasil penelitian Alini dan Suprayetno 2018 menemukan bahwa motivasi pria untuk melakukan vasektomi hanya sebesar 64%. Berdasarkan penelitian terdahulu, masih sedikit... Maaf Bu Desi, itu kok nggak berjalan ininya, slide-nya? Apa ya? Maaf Bapak. Berdasarkan penelitian terdahulu, masih sedikit sekali penelitian yang membahas tentang program keluarga berencana khususnya pria, dan terlihat belum maksimalnya program KB dikarenakan adanya beberapa macam stigma dari masyarakat. Rumusan penelitian ada 3, yaitu bagaimana efektivitas program keluarga berencana dilihat dari pendekatan sumber, pendekatan proses, dan pendekatan sasaran. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas program keluarga berencana pria dilihat dari pendekatan sumber, proses, dan sasaran. Teori yang saya gunakan di sini yaitu teori efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang yang menghasilkan keluaran sesuai dengan program yang diharapkan. Program keluarga berencana yaitu usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran yang diinginkan. Kerangka berpikir di sini ada yaitu efektivitas program keluarga berencana KB pria. Dilihat dari pendekatan sumber, proses, pendekatan sasaran. Hasilnya bisa efektif dan tidak efektif. Sedangkan operasional variabel yaitu efektivitas program keluarga berencana KB pria di Kabupaten Rejang Lebong dilihat dari dimensi aspek. 1. Pendekatan sumber, indikatornya sumber daya fisik. Yang kedua, pendekatan proses, indikatornya kegiatan proses internal program KB pria. Yang ketiga, pendekatan sasaran, yaitu strategi pencapaian target KB pria, pencapaian program keluarga berencana KB pria yang dengan rencana. Jenis penelitian di sini saya menggunakan penelitian menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Sumber informan ada 8 orang, yaitu bidan desa, kedua petugas program KB Puskesmas Kecamatan Curug Utara,
kader Posyandu, petugas program KB Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, petugas program KB BKKBN Kabupaten Rejang Lebong, serta peserta KB pria yang menggunakan kontrasepsi selama 3 tahun, yaitu Bapak M. Hidayat dan Pak Kusukiswo, serta yang menggunakan KB kondom, yaitu Bapak Sri Kuncung. Pada penelitian ini, cara yang dipakai dalam penentuan informan adalah dengan teknik purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dalam memenuhi kriteria informan, yaitu 8 orang tadi, Pak. Sedangkan prosedur pengumpulan data melakukan observasi, yaitu pengamatan secara langsung atau terjun ke lapangan. Yang kedua, wawancara. Dengan prinsip penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalami, peneliti akan melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan. 8 orang tadi tersebut, Bapak. Analitis data, yaitu reduksi data, yaitu menyederhanakan data. Kedua, display data, yaitu dimaksimalkan pokok-pokok informasi dengan tema dan polanya yang nampak akan lebih tertarik suatu kesimpulan. Yang ketiga, yaitu penyimpulan dan verifikasi, yaitu merangkum semua data dan informasi. Hasil penelitian dan pembahasan pada pria di KB pria di Kecamatan Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong belum berjalan dengan efektif. Efektivitas program keluarga berencana pria di Kecamatan Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong dilihat dari pendekatan sumber sudah baik. Yang kedua, efektivitas program keluarga berencana pria di Kecamatan Curug Kabupaten dilihat dari proses belum cukup baik dikarenakan dalam pelaksanaan program KB pria masih kurang sosialisasinya kepada masyarakat. Yang ketiga, efektivitas program keluarga berencana pria di Kecamatan Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong dilihat dari pendekatan sasaran belum cukup baik dikarenakan target dan sasaran dari pelaksanaan program KB pria ini belum sesuai tercapai. Temuan penelitian ini sejalan dengan kajian Puspita 2019 yang dalam penelitian menemukan terkait dukungan istri, yaitu respondennya tidak mendukung kontrasepsi pria sebanyak 64%, istri yang mendukung kontrasepsi pria sebanyak 36 responden 35%, dan berpartisipasi dalam program KB besar, istri tidak mendukung responden tidak memakai kontrasepsi pria. Kesimpulan, program keluarga berencana pria di Kecamatan Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong belum berjalan dengan efektif. 1. Pendekatan sumbernya sudah baik. Kedua, pendekatan proses belum cukup baik. Ketiga, pendekatan sasaran belum cukup baik. Saran 1, BKKBN Kabupaten Rejang Lebong lebih berkoordinasi dengan kepala desa untuk melakukan sosialisasi program KB tersebut ke desa secara langsung. Yang kedua, BKKBN Kabupaten Rejang Lebong dapat lebih meningkatkan koordinasi dengan petugas kesehatan di puskesmas maupun kader posyandu dalam menggalakkan program KB pria tersebut. Yang ketiga, BKKBN Kabupaten Rejang Lebong perlunya meningkatkan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Bidan Desa, dan kader untuk menggalakkan program KB pria tersebut. Demikianlah Pak presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, terima kasih Mbak Desi Andriani yang telah memaparkan hasil penelitiannya. Mungkin langsung saja ke Pak Jonet, Pak, untuk masukannya ke Saudari Desi Andriani. Pada Pak Jonet, kami persilakan. Iya, selamat pagi Pak Timbul. Terima kasih waktunya yang diberikan. Pak Padarmen, selamat pagi Pak Padarmen, sehat Pak? Alhamdulillah, sehat Pak Iya, Jonet. iya, iya. Terima kasih Pak. Ya, oke. Pak Yusril sudah nggak ada lagi ya? Masih ada Pak. Masih Oh ada. iya, oke ya, salam juga untuk Pak Yusril. Ada juga yang hadir. Oh iya, Pak. Oh iya, Ada Bu, ya. Bu Iya, Pak. Yumi. Baik, Pak Darmanto. Ya. Oke, makasih. Ya, Bu Desi, saya sampaikan selamat ya, sejauh ini sudah mantap langkahnya sampai di hasil penelitian. Ya, perjalanannya panjang, tapi sudah mendekati garis finish. Nah, cuma kalau mendekati garis finish itu semakin banyak yang harus dicermati, dipelajari lagi. Jangan Ya, sampai baik, nanti Bapak. sudah sampai garis finish ada banyak hal yang masih belum sempurna, gitu ya Bu. Ya, jadi mencermati apa yang sudah disusun di dalam tulisan itu Ibu dalam beberapa bab dan juga presentasi tadi, itu saya mencermati lagi itu bahwa ketidakefektifan program ini sudah Ibu duga pada saat di bab 1 ya Bu. Iya, Bapak. Nah, kalau begitu maka pertanyaannya itu yang paling benar adalah sebenarnya itu adalah mengapa. Jadi waktu kita seminar untuk yang proposal kemarin, saya sudah mengingatkan bahwa kalau kita sudah tahu bahwa programnya tidak efektif berdasar data yang ada, maka pertanyaannya adalah mengapa. Itu yang harus kita jawab, mengapa kok tidak efektif. Nah, di dalam rumusan masalah Ibu sudah benar lebih mengarah kepada bagaimana, tetapi bisa diawali dengan mengapa program untuk pria ini kurang efektif. Lalu diterjemahkan menjadi bagaimana dari sisi pendekatan sumber, bagaimana dari pendekatan proses, dan bagaimana dari pendekatan sasaran, ya begitu. Tapi pertanyaan utamanya adalah mengapanya itu. Nah, ini akan menuntun kita pada mencari jawaban. Tentu saja kalau pertanyaannya mengapa, maka jawabannya pastilah karena. Nah, itu saja. Jadi kalau kita melompat ke kesimpulan, maka di kesimpulan itu tidak sekedar mengatakan bahwa dari pendekatan sumber sudah efektif. Oke, tidak sekedar itu. Apalagi yang kedua dari pendekatan yang kedua itu proses itu belum efektif, ya kan? Itu kan kesimpulannya. Nah, oleh karena itu diolah di dalam hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab mengapanya itu. Yang penting di dalam tesis ini adalah penggalian mengenai jawaban mengapanya itu. Mengapa dijawab dengan dari sisi proses, dari sisi sumber daya karena ini, dari sisi proses karena ini. Nah itu Bu. Jadi yang saya baca dan juga dari presentasi Ibu itu penggalian atas jawaban untuk menjawab mengapa itu masih harus bisa dilengkapi lagi, disempurnakan lagi. Karena itu yang penting Bu. Kalau bagaimana itu hanya kita mengulang pernyataan kita di bab 1, tidak efektif. Itu bagaimana? Tidak efektif. Oh, tidak efektif dilihatnya dari mana? Dari 3 itu. Bagaimana untuk yang sumber daya, bagaimana yang proses, bagaimana yang sasaran. Begitu saja. Tapi yang penting dari studi Ibu itu justru mencari jawaban untuk mengapa sih, kan gitu loh. Oke, kalau yang pertama itu sudah efektif. Oke. Tapi kalau yang 2 itu belum efektif, itu sebenarnya intinya adalah mengapa.
Tadi disebutkan hasil penelitian yang 64% dan juga 35% tadi, itu dikejar dengan mengapa itu. Mengapa ibu-ibu itu ada yang mendukung, mengapa ibu-ibu itu ada yang tidak mendukung, nah, itu dikejar. Nah, di bab hasil penelitian ibu dan pembahasan itu belum secara dalam itu digali. Jadi itu masih terbuka lebar. Ini kan baru hasil penelitian Ibu. Dari tahap ini kan tahap presentasi hasil penelitian. Ya, jadi masih terbuka lebar untuk itu diisi, Bu. Ya. Jadi catatan saya itu untuk hasil penelitian itu isinya adalah data-data yang mengarah kepada usaha menjawab pertanyaan mengapa itu, khususnya di 3 klasifikasi itu. Dari sumber, proses, dan sasaran, data-datanya. Itu hasil penelitian. Kan gitu. Nah, baru kemudian pembahasannya itu Ibu kaitkan antara rumusan masalah mengapa, ya, dikaitkan dengan data yang ada, dikaitkan dengan teori yang ada, yang dipakai, dan dikaitkan dengan peraturan perundangan yang ada. Nah, itu baru kemudian itulah pembahasan Ibu. Itulah hasil karya Ibu di tesis ini. Adalah di bagian pembahasannya. Nah, yang ingin saya garis bawahi masih belum terisi penuh. Kalau botol itu atau gelas itu Ibu masih baru separuh ngisinya. Padahal porsinya masih cukup sampai penuh gitu, Bu. Dan kalau Ibu bisa mengisi penuh, alangkah indahnya tesis Ibu ini. Nah, kira-kira gitu. Jadi saya ini termasuk laki-laki juga, Bu. Nah, kira-kira kalau saya itu ditanya apakah Bapak bersedia untuk itu alasan saya itulah yang sebenarnya penting banget untuk tesis Ibu itu. Ya, sebenarnya kalau semakin banyak yang bisa kita gali dari akseptornya, itu lebih bagus lagi sebenarnya. Ya, kalau petugas kan dia hanya menggambarkan saja nih katanya seperti ini, katanya seperti itu, kan begitu. Tapi kalau akseptornya itu, apalagi yang belum itu, ya, bukan yang sudah. Kalau yang sudah sih orang dia sudah. Artinya saya kan sudah ikut gitu, sehingga alasan saya ikut seperti ini. Gitu. Tapi kalau yang belum ditanya, nah itu saya nggak mau ikut kok. Karena saya seperti ini, saya seperti ini, saya seperti ini, dan sebagainya. Itu sebenarnya ini dimungkinkan untuk bisa menambah respondennya menurut saya. Ya. Dari versi yang belum. Dulu mungkin sudah pernah diajak-ajak ketika sosialisasi dia diundang, misalnya kan gitu kan sudah ada sosialisasinya kan. Ketika sosialisasi dia sudah datang. Atau dia nggak mau datang ketika ada undangan misalnya kan gitu. Nah, orang-orang itu loh yang sebenarnya menarik untuk dikejar. Kan sejak awal kita sudah menduga tidak efektif. Maka jawabannya adalah dicari pertanyaan itulah mengapa itu kok tidak efektif itu. Kenapa kok banyak bapak-bapak ngeles tidak mau jadi akseptornya itu. Kenapa itu? Kalau yang sudah ikut ditanya itu kan ya sudah cukup lah. Kita sudah tahu dia akseptor kok. Nah, kira-kira bisa nggak kira-kira Bu itu ditambah lagi 2 atau 3 orang yang sebenarnya sudah diajak-ajak gitu. Tapi dia ngeles saja dia nggak mau atau apapun alasannya itu justru menarik loh alasan-alasan dia. Nah, kira-kira gitu. Ya Bu. Nah, itu jadi kesimpulan itu kalau kita kaitkan antara rumusan masalah, kesimpulan itu adalah jawabannya. Ketika di rumusan masalah kita tanyanya mengapa begitu, maka di kesimpulan karena dalam kasus dalam hasil penelitian itu mengatakan bahwa dari sisi sumber daya sudah efektif. Nah, ini juga disebutkan kenapa kok efektif, karena ini apa kontribusi dari siapa saja ini kok bisa efektif itu. Nah, yang nomor 2 dari sisi proses belum efektif, mengapa? Nah, itu penting banget. Juga dari sisi sasaran, mengapa? Nah, ketika kita bicara saran,
maka sarannya itu khususnya adalah di 3 poin itu, garis kesimpulan itu. Yang sudah efektif ditingkatkan lagi sarannya dengan beberapa kelemahan-kelemahan yang ditemukan dari lapangan. Yang belum efektif sarannya apa? Nah itu justru itu yang harus dikejar. Siapa yang bertanggung jawab di dalam proses-proses itu? Siapa yang bertanggung jawab di dalam penentuan sasaran dan sebagainya? Di situ letak saran-saran itu. Jadi semuanya nyambung. Bab 1, bab 2, bab 3 Ibu itu sebenarnya sudah nyambung ketika kita presentasi proposal kemarin. Ada beberapa perbaikan, sudah oke. Tetapi ada perbaikan oke lah. Nah, rumusan masalah Ibu itu yang akan dijawab melalui penelitian. Nah, bagian dari hasil penelitian inilah yang nampaknya masih terbuka untuk diperbaiki. Kira-kira gitu aja Bu dari saya. Terima kasih sekali. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Baik, iya Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Jonet untuk masukannya yang sangat lumayan penting ya Mbak Desi untuk ditambahkan di hasilnya nanti kan. Lebih ke alasannya mengapa program ini masih kurang efektif gitu Mbak. Selanjutnya mungkin dari pembimbing 2 dulu ke Pak Dame, kami persilakan Pak untuk masukannya ke Saudari Desi. Kepada Pak Dame kami persilakan. Ya, terima kasih moderator Pak Mas Timbul ya, Bang Timbul. Kemudian terima kasih nih yang saya hormati Pak Direktur T Bengkulu masih bergabung dengan kita, Pak Yusril, Pak Rijal ini teman saya Pak Janet. Kemudian ternyata ada juga ya Ibu Direktur sebelumnya. Alhamdulillah masih ada di sebelahnya Bu Yuniati ya. Salam Ibu, selamat pagi dan yang saya hormati Pak selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya Bu, terima kasih Bu, salam kenal Bu. Pak Janet selaku pembimbing 1 dan yang saya banggakan ini Bu Desi. Apa kabar Bu, sehat Ibu? Makasih Bapak. Ya, oke. Ya. Udah alhamdulillah nih selamat Ibu sudah sampai di BTR 2 ya, ini udah sampai seminar hasil. Ibu sudah berjuang hampir setahun lebih ya Pak Janet ya. Saya ingat benar waktu mengajukan proposal ini sangat semangat sekali. Saya harus lulus 1 tahun Pak, begitu 1 semester bukan 1 tahun, 1 semester. Ternyata ya itulah ya, karena permasalahannya sih penelitian tentang proses gitu, jadi diuji tentang proses penyusunan tesis begitu ya. Oke. Iya Pak, Ibu, semoga nanti setelah BTR 2 ini tadi sudah banyak masukan-masukan dari Pak Jonet, nanti bisa segera nanti diperbaiki ya. Saya hanya ini nanti terlalu banyak, nanti malah Ibu pusing lagi gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Jonet itu sebenarnya udah bagian catatan saya juga gitu ya, Pak Jonet. Nanti saya ulang lagi mungkin semuanya terangkum di situ sebenarnya. Jadi intinya memang itu tadi Mas Timbul juga udah mencatat itu ya. Jadi di situ memang ya yang perlu nanti Ibu perbaiki lagi. Cuma saya ini aja supaya lebih fokus lagi. Karena ini kan sudah laporan penelitian, ya Ibu ya. Ibu kan bukan mau akan meneliti lagi gitu. Ya silakan nanti Ibu banyak sekali lagi, utamanya di metode penelitian. Kata-kata akan melakukan. Nah itu dalam bentuk bahasa proposal, ya Bu ya. Kalau sudah melakukan penelitian, itu nggak ada lagi akan, sudah melakukan. Nah, ya. Terus apa yang Ibu lakukan? Misalnya apa yang Ibu lakukan harus dideskripsikan di dalam metodologinya. Jadi bukan seperti bahasa itu lagi. Itu bahasa teks, saya perhatikan itu, saya cocokkan tadi dengan bahasa proposal. Memang Ibu belum memperbaiki. Masih itu ya. Jadi seharusnya kalau kita memang benar-benar sudah melakukan penelitian, jangan ada kata akan lagi, tapi disampaikan di situ, ditulis. Misalnya tadi Ibu bilang tadi kan ada 8 informan misalnya. Siapa informan yang pertama Ibu jumpai? Ya, mestinya kalau
dibuat bahasanya gitu ya. Pertama sekali harus menjumpai siapa misalnya. Dalam metodologinya itu begitu. Bukan misalnya informan pendukung yang pertama ditanya, bukan, tapi yang pertama sekali Ibu harus bertanya pada informan kunci begitu ya. Nanti dari informan kuncilah Ibu biasanya mengetahui ke siapa lagi Ibu akan mendapatkan informan begitu ya. Jadi begitu harusnya. Kalau Ibu sudah melakukan itu, tadi pertanyaannya Pak Jonet itu bisa terjawab. Jadi kan begitu kan, Ibu kan kualitatif ya, bukan kuantitatif. Kualitatif itu begitu Bu. Memang kelihatannya mudah, tapi aplikasinya di lapangan itu agak sedikit rumit begitu ya. Karena kita harus kita sendiri sebagai peneliti yang tahu benar untuk siapa lagi yang mau kita harus tanyakan. Jadi setiap kita wawancara itu harus dibaca apa hasil yang diwawancara dari informan ini. Kemudian setelah kita selesai wawancara, biasanya bertanya, saya mau informasi dapatkan tentang data ini. Menurut Bapak atau menurut Ibu, ke siapa lagi saya harus bertanya. Jadi benar tadi supaya Pak Jonet tadi menyampaikan nyambung semua, Ibu dapat informasi yang banyak. Itulah mungkin yang saya membaca juga di pembahasan ini, saya mau nangis juga Bu di pembahasan Ibu itu. Nanti saya cek ya pembahasan Ibu, masa copy paste dari bab 2 ke bab 4. Ini skripsi aja nggak dibenarkan seperti itu Bu, mohon maaf ya. Mohon maaf Bu, ini sangat ini di luar kebiasaan begitu. Jadi copy paste aja, ada dicomot dari bab 1, dicomot dari bab 2. Itu sudah enggak ini. Kalau misalnya itu nanti boleh saja, memang harus ada dibahas ya dari tinjauan pustaka ke bab pembahasan. Namanya itu mendialogkan data-data yang Ibu temukan. Memang harus ada dialog, namanya dialog antara temuan data dengan teori. Tadi Pak Joni udah menyinggung begitu. Tapi bukan copy paste gitu. Jadi harus ada dialognya. Dialognya itu macam mana Bu? Ceritanya begitu ya. Misalkan tadi seperti Pak Joni sampaikan bahwa penelitian Ibu karena ada 2 proses yang Ibu cari gitu ya. Nah, ternyata hanya 1 yang sudah sesuai, ada 2 yang belum. Misalnya begitu ya. 2-nya itu ini disebutkan tadi sebabnya menurut penelitian ini sesuai dengan teori ini nyebutkan, tapi teorinya Ibu disebutin. Nggak apa-apa kalau misalnya berbeda, nggak apa-apa, malah bagus. Kalau ada sebuah penelitian kualitatif, kalau hal yang berbeda langsung disebutin, penelitian saya berbeda dengan penelitiannya teori yang Ibu pakai. Jadi ada temuan baru, disitulah yang disebut dengan kemarin waktu kita bahas di proposal, waktu proposal Ibu masih ingat yang kita diskusikan tentang novelty begitu ya, ada temuan baru. Mestinya di situ tergambar di pembahasan. Kalau datanya Ibu benar, kemudian Ibu dialogkan dengan teori, itu mestinya muncul. Ada temuan-temuan baru. Kalaupun misalnya sama pasti di Bengkulu dengan di penelitian yang sebelumnya, itu pasti ada bedanya. Oleh karena itu memang supaya bisa mendialogkan ini dengan teori, harus kuat data-datanya. Yang tadi Pak Joni sampaikan itu harus banyak itu data-data yang diperoleh dari akseptor-akseptornya itu ya. Karena hasil penelitian dahulu kalau saya nggak salah, waktu di proposal Ibu menyampaikan bahwa dari segi budaya misalnya ya, atau dari segi kesehatan misalnya, itu perempuan takut misalnya ya, laki-lakinya kemarin ada ya sampai lelucon kita waktu di proposal itu. Itu di Bengkulu ada nggak Ibu temukan yang seperti itu? Itu mestinya kan muncul tuh di pembahasan gitu ya. Jadi itu Ibu nanti mohon dicermati lagi. Baik. Ya Bu ya. Jadi benar katanya Pak Jonet, nampaknya Ibu harus turun lapang lagi untuk menyempurnakan atau mencari gitu ya, supaya datanya lebih kaya lagi gitu. Kalau cuma seperti ini saja nggak bunyi nanti dialog teorinya apa yang Ibu temukan belum jelas begitu. Cuman itu ya udah ini
Enggak, yang kita inginkan kan enggak seperti itu ya Bu ya. Siap. Kemudian itu sebelum lewat tadi yang di pembahasan juga Ibu di ini gambaran lokasi gitu ya, itu benar itu. Itu udah Ibu turunkan, itu udah jelasin di situ. Tapi biasanya kalau ada tabel-tabel angka-angka itu di bawahnya harus ada penjelasannya begitu loh Bu. Bukan hanya tabel plok tempel di situ terus nggak ada apa-apanya. Itu mestinya harus diartikan, harus dideskripsikan. Kenapa Ibu tempelkan di situ itu? Dan ya Bu ya, seharusnya itu juga masuk di pembahasan, bukan hanya cuma-cuma nempel-nempel di situ. Penduduk, misalnya penduduk, oh ternyata di Bengkulu lebih banyak laki-laki perempuan, atau perempuan lebih banyak. Itu bisa Ibu tafsirkan, membantu dalam pembahasan. Penyebabnya itulah misalnya KB laki-laki di Bengkulu tidak berjalan seperti yang diharapkan karena jumlah penduduknya ternyata lebih banyak perempuan begitu ya, pastilah laki-laki yang mengikuti KB nggak banyak kan gitu. Itu masuk akal gitu Bu. Artinya itu contoh-contoh kecil saja Bu ya, contoh kecil bahwa deskripsi lokasi itu bukan hanya tempel-tempelan di situ, tapi juga berguna untuk Ibu dalam menganalisis, mendialogkan yang tadi saya bilang, mendialogkan antara teman-teman data, membantu Ibu itu untuk menggambarkan, nanti juga membantu Ibu membuat kesimpulan, mungkin ya, saran-saran juga perlu. Ya, begitu ya Bu ya. Kemudian ini saya sebelum ini tadi sempat saya catat Bu di halaman 29 di draftnya tesisnya Ibu. Ini saya sedikit bertanya, saya baru membaca juga ini, baru tahu ini. Kan disebutkan di situ Ibu memakai purposive sampling ya untuk menentukan informan. Kemudian apa itu yang disebut dengan kriteria inklusi sama eksklusi? Maksudnya apa itu Bu? Kriteria inklusi itu orang yang siap untuk diwawancarai Pak. Yang 8 orang tadi. Terus? Yang sedangkan eksklusi petugas atau KB pria yang tidak siap diwawancarai, yang tidak mau diwawancarai. Kalau tidak mau diwawancara, terus kaitannya dengan purposive sampling Ibu gimana? Apa hubungannya? Kalau purposive sampling itu kan sudah ada kriterianya Bu, Ibu sudah tetapkan. Setahu saya begitu. Jadi nggak semua, begini Bu. Yang disebutkan purposive sampling, ya nanti mohon dikoreksi saya Pak Jonet ya. Jadi yang disebut purposive sampling itu Ibu tentukan sendiri. Jadi kalau misalnya tidak termasuk kriteria Ibu, ya tidak boleh masuk informan, begitu, nggak perlu diwawancara. Kata saya gitu ya. Jadi memang Ibu sudah dari awal itu sudah menetapkan kriterianya, misalnya peserta KB misalnya 2. Siapa lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga, peserta KB pun enggak semuanya. Kenapa? Karena saya harus mengetahui bahwa dia itu sudah pernah mengikuti KB. Jadi peserta yang sudah mengikuti 2 tahun kah, 3 tahun, biasanya begitu. Yang disebutkan purposive itu lebih jelimet gitu ya, lebih kriterianya itu enggak semua orang lah bisa masuk di dalam kriteria untuk dijadikan informan. Nah, makanya kok ada inklusi, eksklusi itu saya bingung, ini maksudnya apa? Kok udah purposive kok ada inklusi dan eksklusi lagi gitu ya. Jadi toh nanti dibaca ulang ya Bu ya. Itu kalau nggak perlu itu dibuang aja. Menyemak-nyemaki aja itu jadi membuat metode penelitiannya salah gitu. Mas timbulnya ketawa-ketawa. Nanti kita sebagai pembimbing diketawain, ini nggak ngerti metode penelitian begitu. Iya Pak Janet ya, jadi tolong yang hal-hal yang kecil-kecil seperti itu memang nggak penting begitu ya, tapi saya sebagai pembimbing, terutama pembimbing 2 kan kita menjaga kualitas metodenya sama cara tulis gitu ya. Nah ini penting menurut saya, harus ini ya. Satu lagi tadi itu bahasanya itu tolong dirubah dan ditambah sesuai pengalaman Ibu mengumpulkan data, bukan ilmu metodenya lagi yang Ibu tuliskan di dalam draft ini, tetapi aplikasi dari metode itu yang Ibu tuliskan. Gitu maksudnya kalau udah jadi laporan penelitian, ya.
Kemudian satu lagi yang nggak bosan-bosan saya menyampaikan, ini bukan hanya Bu Desi, terus mahasiswa bimbingan saya yang lain juga, penulisan masih banyak sekali salah ketik, apa namanya yang kurang koma, kemudian kurang huruf dan sebagainya. Jadi ini caranya nanti Bu, saya saranin nanti kalau udah Ibu draftnya udah selesai, itu tolong disuruh baca orang lain. Jangan suaminya kan mahasiswa UT juga, pasti nggak akan memberikan apa namanya coret-coretan gitu. Suruh orang yang independen gitu ya, teman Ibu yang kritis gitu ya, supaya kelihatan mana yang salah-salah ketik itu. Karena masih banyak sekali yang salah ketik. Ya. Baik, Bang. Itu mungkin itu Ibu. Kemudian draft artikelnya sudah kami terima sama Pak Jonet, mudah-mudahan juga sudah dikirimkan. Jadi nanti itu penulisnya itu adalah mahasiswa dan pembimbing. Jadi nanti itu tanggung jawab kita bersama bertiga nih. Kalau nanti publis ya Pak Jonet ya, jadi sehingga harus ada di atasnya nama Ibu sebagai pembimbing 1 ya. Pembimbing 1 sebagai penulis pertama, nanti Pak Jonet nanti penulis kedua, nanti saya sebagai penulis kedua gitu. Jadi oleh karena itu artikelnya itu saya baca kemarin masih jauh dari harapannya. Nanti ini masih kita ini sambil Ibu ngumpulin data supaya artikelnya juga bisa lebih bunyi gitu. Ya. Baik, Bang. Supaya nanti ini karena nanti Ibu persyaratan lulus, kalaupun nanti persyaratan untuk ujian sidang itu kan harus ada draft artikelnya minimal sudah di-submit gitu ya. Jadi kalau artikelnya seperti ini mungkin belum layak ya untuk kita submit. Jadi perlu kita kerja keras lagi. Bukan hanya Ibu saya dan Pak Joni nanti akan bekerja keras juga untuk membantu Ibu untuk menuliskan artikel ini. Satu lagi yang terakhir, ini Pak Timbul juga yang teman-teman di Bengkulu nanti mohon dibantu Bu Desi ini nanti perlu plagiasi ya. Karena nanti persyaratan untuk ujian. Ya, jadi ada 25% kalau nggak salah ya di UT ya. Iya. Nah, ini udah pernah di tes plagiasi Ibu? Sudah pernah? Baik. Yakin sudah pernah? Belum. Ya segera aja nanti draftnya itu nanti kalau lebih dari 25 sama aja nanti kalau udah ujian sidang pun disuruh merevisi-revisi lagi. Jadi mungkin bukan mengecilkan Bu Desi, lebih baik berdarah-darah, bahasa saya gitu, berdarah-darah sekarang, tapi nanti setelah sidang enjoy begitu ya, langsung bisa selesai daripada nanti kita sih oke-oke aja. Pak Joni kayaknya orang baik nih, kayaknya langsung di tanda tangan saja gitu, tapi nanti yang menentukan di pasca sarjana. Pak Dar sudah nggak ada ya, nanti Pak Dar yang itu kalau memang belum kriterianya memenuhi persyaratan plagiasinya itu ya nggak bisa diluluskan, harus direvisi-revisi ulang begitu ya. Jadi saran saya yang terakhir, Ibu sambil ngumpulin data tadi, mempertajam lagi, kemudian nanti setelah draftnya selesai, seharusnya segera dicek plagiasinya. Ya. Baik, Bang. Ya, kita tunggu perbaikannya dari Bu Desi, dan jika ada pertanyaan diskusi dengan saya dengan Pak Joni silakan. Karena BTR 2 ini sebenarnya bukan ujian. Nanti Ibu nggak ada nilai ini, nggak nilai. Pokoknya kami nilai 100 lah, begitu ya. Sekarang ini kesempatan Ibu untuk bertanya kepada pembimbing, ya, supaya nanti Ibu setelah ini untuk merevisi perbaikannya ini lebih gampang begitu. Dan untuk persiapan nanti sidang. Ya, mungkin itu dari saya Pak Timbul sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Damit, masukannya tadi lumayan banyak ya Mbak Desi ya, baik dari tata tulis, kemudian pembahasannya yang perlu didalami lagi gitu kan. Ada misalnya yang disajikan tabel mungkin butuh penjelasan, dan artikel juga tadi dibahas, dan terakhir cek plagiasi. Untuk cek plagiasi kita kan memang untuk mahasiswa Pascal udah diberi akses Mbak ya, yang original Pak. Nanti kalau memang perlu kami bisa kami bantu untuk itu. Ya. Namun sebelum itu, jika ada pertanyaan dari Mbak Desi ke pembimbing 1 ke Pak Jonet ataupun ke pembimbing 2 Pak Dame, silakan Mbak sebelum kita tutup.
Kalau Mbak Desi, jika ada yang mau perlu ditanyakan lagi ke pembimbing 1 atau pembimbing 2, Mbak. Mbak Desi. Masih mute, Mbak, masih mute. Masih mute. Dihidupi dulu mic-nya. Nah, oke. Baik Bapak, nanti kalau Desi ada permasalahan Desi via japri Bapak aja. Oke. Kalau Ya, gitu. ya. Ya. Oke. Silakan kita terbuka ya. Oke, Mbak. Di sini kan hadir sama kita juga ada masih bergabung Bu Yumi dan Pak Yus. Mungkin dari Bu Yumi ada yang mau disampaikan, Bu? Iya, bagi Bu Desi selamat ya, udah sampai pada tahap BTR 2. Tinggal selangkah lagi Ibu Desi mendapatkan gelar magister ya. Namun perlu diperhatikan Ibu Desi nanti ketika ujian sidang ya, di pendahuluan tadi ya, itu pendahuluan itu harus kokoh ya, harus kuat. Mengapa Ibu meneliti ini gitu. Nah itu harus kuat alasan-alasannya itu. Baik. Ini yang terkadang ya saya temukan selama saya melihat mahasiswa itu tidak ditemukan ini gitu loh. Alasan kenapa ini. Jadi ada suatu gap ya antara harapan dengan kenyataan. Ada gap itu yang harus ditonjolkan. Kenapa Ibu meneliti itu? Yang kedua, perbedaannya penelitian Ibu dengan penelitian yang lain. Itu di pendahuluan harus ditonjolkan kedua itu. Ya. Kemudian untuk responden itu sebaiknya jangan disebutkan ya di dalam penelitian. Itu tidak boleh, jadi pakai kode-kode saja misalnya A1, A2 gitu. Responden A1, A2 dan sebagainya. Itu saja dari saya yang sering saya temukan tuh itu, makanya saya ungkapkan ini. Dan tentu saja seperti yang tadi masukan Pak Pandamean bahwa penulisan ya, bagaimana cara mengutip pustaka ya, karena hasil penelitian Bu Desi ini itu nanti akan dibaca oleh seluruh orang gitu ya. Ini kan nanti akan secara online ya, akan diupload gitu ya, akan dibaca orang banyak. Kan kalau misalnya tulisannya ini dengan bahasa yang tidak bagus, terus hasil penelitiannya tidak baik gitu kan, wah kayak begini kok bisa lulus. Nah ini gitu ya. Itu saja Bu Desi, ya sekali lagi selamat. Terima kasih Pak Timbul. Pak Jonet juga terima kasih, Pak Pandamayan terima kasih atas bimbingan Ibu Desi. Baik, terima kasih Bu Yumi atas masukannya tadi ke Mbak Desi ya. Ini mohon maaf saya tidak menyalakan kamera karena saya di rumah ini lagi badan saya lagi nggak fit. Saya lagi ini lagi cuti di rumah, jadi saya nggak menyalakan kamera. Iya Bu, jaga kesehatan Bu. Iya Pak, terima kasih. Nggak pakai jilbab Pak ini. Semoga lekas sembuh. Sakit sih enggak, cuma nggak fit aja gitu loh. Oh iya. Istirahat Bu. Iya. Oh ya, mungkin dari Pak Yus ada yang mau disampaikan Pak? Halo Pak Yus. Oh iya, mungkin lagi ada kegiatan lain. Dari Pak Jonet ada yang mau disampaikan lagi Pak? Cukup saya kira. Cukup. Ya. Dari Pak Pardam, oh ya, lagi nelpon kayaknya Pak ya. Ya dari Mbak Desi cukup Mbak? Cukup Mas, untuk saya ini cukup. Baik, alhamdulillah kegiatan BTR 2 kita pagi ini sudah selesai. Nanti rekamannya saya kirim Mbak ya, karena kalau di catatan kan mungkin nggak mungkin lengkap gitu ya. Nanti bisa diputar-putar ulang kembali di rumah. Masukan dari Pak Jonet, kemudian dari Pak Pardamean, juga dari Bu Yumi tadi gitu Mbak ya. Siap. Karena Pak Yus juga mungkin lagi ada aktivitas tadi ya.
Baik, dengan mengucap alhamdulillah kegiatan BTR 2 kita pagi ini, mari sama-sama kita tutup. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang mungkin berbahaya gitu seperti COVID dan sebagainya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Jonet, Pak Pardamaian, Bu Yumiati, Pak Yus juga serta Mbak Desi ya yang telah hadir dan menyampaikan masukannya pada BTR 2 kali ini. Kami dari moderator mohon maaf jika ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Kita sudahi kegiatan kita pagi ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Ya, Bu. Ya.